Nah, SK pengangkatan, SK pembagian tugas mengajar, SK pembagian tugas tambahan atau ekstrakurikuler. Kira-kira apa saja yang dipersiapkan untuk bagian kualifikasi, kemudian untuk yang kinerja apa saja, untuk yang kompetensi apa saja yang harus dipersiapkan, dan juga background check ini apa saja yang harus dipersiapkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan update informasi, yaitu 31 dokumen yang teman-teman harus persiapkan untuk teman-teman pelamar prioritas 2 dan juga 3 pada 4 komponen penilaian untuk seleksi, verifikasi, dan juga kesesuaian. Nah, di sini nanti untuk seleksi P3K guru yang bagian mekanisme kedua, yaitu verifikasi dan kesesuaian, nanti akan dinilai untuk kualifikasi, kinerja, kompetensi, serta background check kita. Kira-kira apa saja yang dipersiapkan untuk bagian kualifikasi, kemudian untuk yang kinerja apa saja, untuk yang kompetensi apa saja yang harus dipersiapkan, dan juga background check ini apa saja yang harus dipersiapkan. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, esensi dari persiapan jenis-jenis dokumen pada penilaian untuk verifikasi kesesuaian ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk teman-teman perlu persiapkan ya. Dikarenakan sesuai dengan mekanisme yang telah dipaparkan oleh Kemdikbudristek sebelumnya, bahwa meskipun di sini nanti kita tidak mengikuti seleksi dengan 1 NBK, namun pada mekanisme seleksi yang kedua ini nanti akan ada yang lulus dan juga akan ada yang tidak lulus, sehingga nanti yang bisa lulus dan menempati formasi yang jumlahnya sangat sedikit, yang merupakan sisa formasi dari penempatan pelamar prioritas 1, ini tentunya nanti menjadi rebutan teman-teman, dan maka dari itu perlu kita persiapkan sejak sekarang, dikarenakan ini nanti akan ada yang lulus dan juga kemungkinan ini belum bisa lulus ya. Nah, sobat semuanya, di sini ketika kita melihat lagi untuk alur seleksi P3K yang untuk mekanisme yang kedua untuk teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga ketiga, yang mana di sini untuk teman-teman pelamar prioritas yang kedua ini adalah dari teman-teman THK 2 yang belum lulus passing grade atau juga yang nggak pernah mendaftar ya sebelumnya. Dan juga untuk yang prioritas ketiga itulah teman-teman guru honor sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Yang mana di sini dari teman-teman P2 dan P3 ini nanti mekanismenya kita ini login ke akun SSCSN atau membuat akun. Kemudian setelah itu nanti kita memilih formasi. Kalau di sekolah kita ada formasi, kita pilih di sana. Kalau enggak ada, kita bisa memilih formasi yang masih tersedia. Selanjutnya nanti kita ikut seleksi administrasi. Nah, berikutnya setelah kita dinyatakan lulus seleksi administrasi, di sini nanti kita ikut seleksi kompetensi. Nah, untuk seleksi kompetensi teman-teman pelamar prioritas yang kedua dan juga ketiga, inilah nanti akan ada penilaian ini ya, yaitu ya penilaiannya meliputi dari penilaian kompetensi, kemudian penilaian kinerja, dan juga penilaian dari latar belakang ya atau background check. Untuk tim penilaiannya dari kepala sekolah, guru senior, pengawas, dinas pendidikan, dan juga BK/PSDM. Nah, selanjutnya untuk nanti yang akan diujikan ini nanti akan ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada kualifikasi, kemudian kinerja, kompetensi, background check, yang mana nanti di sini akuntabilitas datanya ini akan dijamin oleh Pemda. Kemudian akan diverifikasi, diteruskan kepada Kemdikbudristek. Nah, selanjutnya pada masing-masing komponen ini kira-kira apa saja yang harus kita persiapkan teman-teman. Nah, di sini kita mendapatkan informasi yaitu terkait tentang berkas-berkas yang harus teman-teman persiapkan yang nantinya akan dinilai ya. Nah, di sini adalah untuk yang pertama. Nah, di sini kita persiapkan teman-teman, yaitu pada bagian yang pertama ini adalah dokumen identitas guru ya. Ini adalah identitas guru. Ini adalah identitas guru honor, ini yang terdiri dari tentunya ini adalah identitas terkait juga dengan bagian kualifikasi teman-teman. Nah, ini kualifikasi. Jadi kita siapkan yang pertama inilah dokumen identitas diri guru honorer yang bersangkutan. Inilah yang pertama, mulai dari KTP dan juga KK. Nah, ini KTP dan KK ini kita persiapkan. Nah, kartu keluarga ini tentunya juga selain soft copy juga kita persiapkan untuk hard copy-nya ya, dikarenakan nanti kemungkinan besar ini akan dicek juga, di cross check teman untuk bukti fisiknya. Nah, kemudian di sini kita siapkan ijazah kita. Nah, ijazah kita ini nanti apakah linear dengan formasi yang ada di sekolah kita
tentunya nanti dari kepala sekolah, guru senior, pengawas itu nanti melakukan penilaian itu melalui aplikasi ya, aplikasi penilaian dari pengawas, kemudian juga kepala sekolah dan juga guru senior. Nah, berikutnya selain kita siapkan ijazah, tentunya juga gandengannya yaitu transkrip nilai ya. Nah, kita siapkan transkrip nilai. Kemudian di sini sertifikat pengembangan diri. Nah, kalau misalkan ada ya sertifikat pengembangan diri atau mungkin juga sertifikat pendidik. Nah, kemudian teman-teman juga persiapkan ini adalah karya tulis ya. Nah, karya tulis dan juga inovasi pembelajaran lainnya. Misalkan teman-teman di sini pernah menulis artikel yang diterbitkan ke jurnal nasional atau internasional, atau mungkin juga karya tulis yang sudah didiseminasikan di KKG atau juga MGMP atau dimuat di media cetak dan lain sebagainya. Tentunya adalah merupakan sebuah poin tersendiri ya untuk menentukan penilaian kita nanti, teman-teman. Juga inovasi pembelajaran lainnya, misalkan teman-teman tuh menciptakan metode, kemudian media atau mengajar dengan gaya apa, tentunya adalah sangat penting untuk teman-teman persiapkan ya. Bukan hanya sudah diterapkan, akan tapi yang paling penting ini juga termasuk dokumentasinya ya, foto-foto atau dokumentasi bukti fisik lainnya. Nah, kemudian penghargaan yang telah dimiliki, misalkan teman-teman di sini kita memiliki penghargaan entah itu prestasi dalam bidang apa. Nah, di sini adalah perlu kita juga persiapkan ya. Ini adalah penghargaan yang dimiliki. Nah, berikut ya teman-teman, di sini adalah untuk dokumen kepegawaian guru honorer. Nah, inilah terkait tentang dokumen kepegawaian guru honorer yang perlu dipersiapkan. Ini adalah yang pertama, SK pengangkatan. Nah, SK pengangkatan kita diangkat menjadi guru honorer di sekolah A, sekolah B, sekolah C. Itu kita persiapkan. Nah, ini tentunya juga kita persiapkan dalam bentuk bukti fisiknya teman-teman, SK-nya. Nah, SK pengangkatan, kemudian SK pembagian tugas. Jadi nanti akan dilihat background kita, itu kita dari ijazahnya itu apa, kemudian kita diangkat menjadi guru apa, kemudian di pembagian tugas ini nanti kita menjadi apa. Ini tentunya sangat saling berkaitan ya, dan menentukan untuk kelulusan kita dalam seleksi verifikasi kesesuaian ini. Nah, kemudian dari SK pembagian tugas juga kita siapkan SK pembagian tugas tambahan ya, ekstrakurikuler. Nah, SK pengangkatan, SK pembagian tugas mengajar, SK pembagian tugas tambahan atau ekstrakurikuler. Kemudian yang paling penting banget teman-teman, di sini kita juga persiapkan yaitu daftar hadir ya atau absensi. Absensi kita sejak awal sampai akhir ini kita persiapkan ya, nanti akan dicek. Nah, kemudian di sini juga kita siapkan silabus kita. Kalau misalkan dalam bagian tugas kita mengajar kelas 4 misalkan, berarti kita untuk daftar hadirnya mengajar di kelas 4, kemudian silabusnya juga silabus kelas 4, kemudian RPP-nya RPP kelas 4, kemudian juga promesnya, kemudian prota, kalender pendidikan dan sebagainya. Jadwal pembelajaran ini juga disesuaikan dengan kelas yang kita ampuh. Kemudian ijazahnya juga disesuaikan ya, sama teman-teman, linear. Nah, selanjutnya di sini kita siapkan juga yaitu agenda harian. Agenda harian bisa jadi daftar rencana kegiatan harian, mingguan, dan juga bulanan atau mungkin juga semesteran, atau mungkin juga jurnal ya, jurnal harian. Kemudian daftar nilai. Nah, kita nanti akan lihat apakah kita itu bisa menilai enggak itu ya. Dikarenakan tugas guru itu kan merencanakan, melaksanakan dan juga penilaian pembelajaran. Nah, penilaian pembelajaran. Kemudian dokumen KKM ini juga nanti akan dicek ya. Kemudian buku pedoman guru. Nah, kemudian ada buku teks siswa. Tentunya ada buku siswa, ada buku guru, itu adalah saling berkaitan teman-teman. Nah, berikutnya ini adalah kita juga persiapkan yaitu dokumen ini. Terkait tentang dokumen disiplin teman-teman. Nah, kita siapkan dokumen disiplin yaitu surat peringatan misalkan ya. Dokumen disiplinnya surat peringatan apakah ada apa enggak, kemudian surat teguran apakah ada apa enggak, informasi sanksi sosial, kemudian tindak pidana dan lain sebagainya. Tentunya nanti akan ada format-format yang tentunya kalau misalkan enggak pernah melakukan, ini adalah nanti akan nihil ya teman. Nah, berikutnya di sini yang keempat ini adalah kita persiapkan juga yaitu catatan informasi kepala sekolah dan juga guru senior tentang guru honor yang dinilai tersebut. Nah, ini teman, inilah gambaran untuk berkas-berkas yang teman-teman mungkin bisa segera dikumpulkan ya mulai sekarang untuk nanti menghadapi seleksi verifikasi kesesuaian untuk teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga pelamar prioritas yang ketiga. Dan tentunya kita
ini harus semangat ya, dikarenakan nanti untuk seleksi yang di sini nanti untuk verifikasi kesesuaian ini nanti akan ada yang lulus dan juga nggak lulus ya. Nah, seperti yang ada pada layar monitor, kalau misalkan kita itu nilainya kalah dari teman yang di sekolah lain, bisa jadi nanti meskipun kita nggak digeser, tapi formasi kita inilah yang akan diambil mereka, teman-teman. Oke, demikian, semoga sukses dan semangat untuk kita semua ya.